Fikih. Pembatalan fi'li. Pembatalan fi'li pembatalan kolbi di dalam sholat ada 5. Kolbi hati. Hati dia baiknya. Kedua, pembatalan fi'li. Fi'li itu apa? Kerjaan. Pembatalan fi'li dalam sholat itu ada 9. Di rakaat pertama itu ada 9. Hiji bayalan. Pertama yaitu 3 gerakan. 3 gerakan. Berturut-turut atau 1 gerakan? 1 gerakan. 3 gerakan berturut-turut, 1 gerakan tapi loncat. Contoh. Sebenarnya yang dihukum, yang diberi penjelasan ada gerakan itu ada anggota badan yang besar. Tangan, gitu, ya, kepala, kaki, ya kan. Ada beberapa ulama yang mengatakan jari termasuk 1, 2 itu lebih bagus. Ikhtiar, hati-hati. Ya, gitu. Kudu gitu, ya. Jangan sholat gegar. Dia kena. Nah, ketika 3 gerakan tersebut dilakukan dalam berturut-turut, maka otomatis batal. Hiji, 2, 3 batal. Ya, hiji, 2, 3 batal. Ya, jadi contoh sholat yang sering kita lakukan, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, iya kan? Lebih dari 3 gerakan, batal. Awas, hati-hati. Terus ada yang suka iseng. Ya, gitu. Ya, jadi boleh tersebut. Ulangi. Gerakan tersebut yang di dalam sholat itu yang tidak sengaja, tapi memang sering dilakukan oleh beberapa orang. Allahu liman hamidah. Nah, itu ya. Nah, bergeraknya lebih dari 3 gerakan, hiji, 2, 3 gerakan itu sudah membatalkan sholat. Ya, karena termasuk 3 gerakan yang berturut-turut. Terus gerakan berikutnya itu kepala, ya, iseng. Nah, batal, ya, karena kepala bagian anggota besar, ya, atau garuk, garok. Triknya ya, contoh yang gatel ini, lamun kieu mah tah, nah, masalah. Lamun garok kieu, iya masalah, gitu, iya masalah, gitu. Makanya beberapa ulama, beberapa kiai mengatakan ketika syarma qadaita kunutnya sok teh dibalikin. Ya suka gak dibalik karena kurang kita sakit sebentar lagi melaksanakan kunut najil kunut kan. Nah, bisa termasuk 3 gerakan yang berturut-turut. Ya, karena kadang geraknya iya lain tinggi. Iya mah kieu gerak. Awas hati. Atau nah lah, pokoknya gerakan semua gerakan. Atau ngomong ya mau enggak tata mah jelas totalnya. Gitu. Langkah, melangkah. Hiji, 2, beres. 2 beres kan? 2 gerakan. Atau aduh mah 3 batal. Hiji, 2, atau mau di jalan itu batal namanya. Awas. Atau 1 gerakan loncat. Gitu banyak batal. Walaupun 1 gerakan. Nah, ingat ya. Pembatalannya. Terus 2. 2. Percis dalam puasa. Makan. Atau minum. Logika, kalau dalam sholat tidak mungkin makan bawa piring makan nasi kia. Itu mungkin. Ya. Atau minum. Itu mungkin. Ya. Berarti makan dan minum walau sedikit, sisa makanan atau minuman ludah-ludahnya. Sisa makanan. Sisa makanan tersebut. Sisa makanan disebut sisa makanan
Seperti dalam dijelaskan dalam pembatalan puasa. Sisa makanan, naon sebutnya bahasa Indonesia sisa makanan? Cihil ya, sisa makanan nempel. Gitu. Sisa makanan yang nempel di gigi berupa naon beta mah daging kita genjer atau naon belahnya. Nah, masuk dimakan maka secara otomatis bisa membatalkan sholat. Atau sisa makanan tidak masuk, cuma ludah menerjang sisa makanan tersebut, ludahnya ditelan batal. Atau naonnya nanti darah dan segala macamnya. Persis juga sholat, persis juga puasa lah. Persis lah. Terus minum itu biasanya ludah. Itu mungkin gimana kan? Itu mungkin nanti mah ludah tersebut, ingat ludahnya harus benar murni bersih, tidak boleh tercampur dengan sisa makanan, tidak boleh tercampur dengan darah dan segala macamnya. Kemudian tercampur jeung kopi mah atau nya dengan kopi namanya. Dan lidah tersebut tidak keluar dari batas dalam, batas gigi. Lamun geus keluar batal. Gitu batal. Ya, awas. Persis di puasa lah. Tunggu panjang lebar dijelaskan. Terus 3. Menambah rukun fi'li dengan sengaja tanpa ada udzur. Contoh, rukunnya 2 kali. Sengaja ya mah. Sujud 2 kali. Tadi tehnya ruku 2 kali tadi kan contoh. Allah liman ruku ketika sengaja maka otomatis batal. Beda lagi dengan lupa. Sami Allah liman hamidah. Ruku tadinya. Lupa, ragu. Ruku belum, ruku deui. Nah, itu mah beda. Ya, tidak membatalkan sholat kan kudu sujud sahwi. Nah, keterangan sujud sahwi tersebut ada ragu, saknya ragu, ada yakin. Ada ragu, ada yakin. Di antaranya ada. Nah, contoh, keraguan tersebut dalam sholat. Dalam sholat rokaat ke-2. Allahu Akbar. Rokaat 2, 3, 4. 3, 4. 4 belah yang beres. Ya. Maka ketika memang timbul ragu, ambillah yang rokaat 3. Perdebatan antara 3 dan 4. Ambillah yang ketiga itu rokaat 3. Kecuali yakin. Contoh, Allahu Akbar. 2, 3. 3 yakin. Dengan alasan. Yakinnya apa? Tadi barusan tahiyat awal. Itu yakin. Yang tadi terhadap pikun saya kita mah ya. Ngan inget deh, iya mah pikun beneran. 2, 3, 5 lah. Ya, awas. Beda lagi dengan memang tidak sengaja. Tapi ingat, kalau tidak sengaja memang rupa sujud sahwi. Ya. Kudu sujud sahwi. Walaupun kenyataannya lebih rokaat atau segala macam. Contoh rokaat ya. 3, 4. Ternyata 3. Yakinnya 3. Diambil yang 3. Padahal 4. Jadi 5 kan? Jadi 5. Di 5 rokaat. Jadi 5 rokaat. Maka tetap harus dibarengkan dengan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu menambal dari kelupaan. Soalnya, tidak boleh menambah rukun fi'li. Baik apapun dengan sengaja tanpa udzur. Ya, makanya duduk istirahat. Ingat duduk istirahat. Ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk istirahat. Duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk hukumnya rukun dari sholat. Nah, ya. Sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, itu rukun. Sujud kedua, duduk lagi, ketika mau bangkit dari sujud yang kedua, ada yang duduk, langsung baik kita. Ya, duduk yang kedua itu disebut istirahat. Makanya di sana disebutkan jangan terlalu lama, takutnya menambah rukun. Ya. Gitu. Tapi lamun nekarkeun rukun, ada urusan ya. Gitu. Makanya kudu nih aku apal. Ya takbir ngadeg maca Fatihah. Ruku tugas beres ya. Gitu. Kira talarnya, dieur. Jangan diingat, dilupakan saja. Gitu. Nah, terus berpaling dari kiblat dari anggota. Nanti bahasa Indonesia super gampang berpaling, Marius. Nah, bahasa Indonesia berpalinglah kita. Menghindar dari kiblat.
dibales, dibagage henteu ya. Nah, berkiblat paling contoh, ingat anggota yang wajib menghadap kiblat dari semua gerakan sholat beda-beda. Contoh, ketika berdiri itu dada. Dengan seutuh dada itu yang wajib kiblat. Jadi kepala kita tempat batal karena yang wajib kiblat wajib memberi kiblat dada. Ketika ruku, beda ruku. Anggota tubuh, tonggong kayak itu kan. Nah, ini yang wajib kiblat. Dan ketika duduk, ketika sujud, ingat, sujud kan ingat semua anggota tubuh kan? Tuh. Rukun sujud ada 7. Kepala, 2 tangan, tuh balik kan jari-jarinya kan. Terus lutut, 2 kaki, jari-jarinya mari kiblat. Ya, awas. Dan terakhir duduk, baik duduk yang tersujud atau duduk yang lain. Nah, kalau duduk ini posisinya di mana? Wajib kiblat, yaitu dada. Kalau duduk ini yang wajib kiblat adalah dada. Ketika kita mengucapkan salam, gerak dada, assalamualaikum, batal. Ya, atau hakim kita baik. Assalamualaikum, kan itu doang. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Sehingga tahiyat itu hanya dilirik, bukan dilihat, bukan bergerak. Ya, itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngelirik ya. Gitu ya. Oh ya. Jadi gerakan-gerakan yang tubuh pas waktu sholat yang diwajibkan menghadap kiblat seperti itu. Dimulai berdiri yaitu dada. Terus ruku semua anggota badan. Tonggong segala macamnya. Terus nanti berdiri lagi dada lagi. Sujud yang tadi disebutkan ya. Kepala berarti kan iya ya segala macam itu. Terus sampai ke kaki dan duduk baik kita duduk istirahat atau duduk iftiros ataupun duduk tawarruk itu yang menghadap kiblat adalah dada. Ketika berpaling dari kiblat maka batal. Awas. Terus membuka aurat, ada yang membuka, ada yang terbuka. Ngabuka jeung terbuka beda teh? Beda. Ya. Kelima. Membuka aurat. Terbuka tidak sengaja. Aurat ada yang membuka, baik tak angin ataupun nanti ada usil jahil ya, dia kena dibuka aurat ya, dia kena sampai terbuka aurat, maka ketika terbuka tidak batal. Kalau dibuka batal ya, batal. Kalau terbuka secepatnya mungkin harus langsung ditutup. Tapi ya sengaja tadi tutupnya. Sengaja angin sorga ya, dia kena. Jadi kuduna mawa samping jadi lembangan teh. Lamun aya muka aurat, tutup aurat tah, gigiran batal. Ya. Luar biasa. Itu kan muka aurat harus segera ditutup ya. Itu ya. Tapi ingat cara menutup aurat tetap jangan lebih dari 3 gerakan. Nah, lamun anu merosotnya ieu merosot sampeyan dia kena set geus beres sih mah. Atuh bah. Ingat gerakan itu tetap kan ngait ke dia. Ya kan? Tidak boleh tadi lebih tidak gerakan. Jaga dari 3 gerakan. Karena semua rukun sholat itu tidak melebihi dari 3 gerakan. Ruku, sujud dan segala macamnya. Tidak melebihi dari 3 gerakan. 5. Benar. 5, 6, 7, 8, 9, 4 lagi. Insyaallah nanti dibahas. Wallahu a'lam bishawab.